Dan diajari, kalau nggak bisa, kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Pajaki rakyat kalian. Kalian punya pala, punya cengkeh, habisi hutang kalian. Karena you membayar hutang, kalau kita hutang 5 miliar dolar setiap tahun, apa mereka kasih berkoper-koper dolar? Apa yang mereka kasih ke kita? Mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bappenas, Bappenas ting ke departemen-departemen itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, dibayarkan ke Bank Dunia? Nggak bisa, you mesti punya devisa. Dari mana kami punya devisa? You mesti beli dolar kami. Caranya tebang hutang kalian. Habisi boksit kalian, habisi mineral kalian, betul nggak? Nah, jadi itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun sekarang ini, bahwa pemerintah itu didesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan melalui APBN dan proyek, kemudian memajaki rakyat. Karena itu pajak semakin hari semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak, gitu. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, ya kan? Wilayah domestik nasional itu adalah demokrasi, supaya kalau 5 tahun harus ganti. Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut pada para bankir, out. Tapi para bankir tidak pernah berganti, mereka turun-temurun, perusahaan swasta, anak beranak pinak. Ini kira-kira hanya 400 keluarga di dunia ini yang menguasai seluruh sistem keuangan dan politik. Jadi kita ini sekarang utangnya tiba-tiba sudah 2.100 triliun. Padahal tahun waktu Pak Harto jatuh itu utangnya hanya berapa? 50 miliar dolar. 500 triliun. Sekarang sudah 2.000 triliun. Dan begitu kurs dolar berubah, utang kita nambah. Gitu. Dan BI tidak pernah memenuhi janjinya. Karena tugas pokok BI adalah menjaga stabilitas kurs. Tidak pernah bisa. Dan tidak akan pernah bisa apapun yang dilakukan karena memang tidak ada nilainya, gitu. Nah, jadi sebagai penutup, maka apa yang harus kita lakukan adalah membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah mengambil emas dan perak dari orang tua kita, mereka lebur menjadi batangan, dia simpan di berangkas, dan kepada kita dikasih toilet paper ini, kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom, tukarkanlah menjadi emas dan perak, menjadi dinar dan dirham, dan kemudian gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Jadi kalau dilihat, dolar dalam dinar atau dinar dalam dolar dalam 10 tahun terakhir, 2004 itu cuma 54 dolar, hari ini sudah di atas 250 dolar. Dan lihat, menipunya uang kertas ya. Kalau kita pakai untuk menyimpan naik haji, kalau Anda menabung dolar, maka tiap tahun naik. Saya sudah hitung ini, dan ini valid sekali. Naik setiap tahun itu 3,5%. Kalau Anda menyimpan rupiah, setiap tahun naik 5%, nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, maka dia akan turun 8% setahun. Jadi tahun 2000 naik haji butuh uang 21 juta rupiah. Kalau dinar butuh 71 dinar. Tapi hari ini kalau mau naik haji butuh hampir 40 juta rupiah. Dengan dinar cukup dengan 16 dinar. Jadi dulu kalau punya rupiah naik haji satu orang, sekarang sampai Dubai suruh pulang. Nggak cukup uangnya. Tapi dengan dinar dulu naik haji satu orang, sekarang bisa naik haji 4 orang. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian serahkan cengkeh Bapak Ibu sekalian dan menerima uang kertas, Anda 4 kali miskin. Detik itu juga dalam konteks ini. Maka serahkanlah cengkeh dan katakan, saya mau serahkan cengkeh, bayar kami dengan dinar. Bayar kami dengan dirham. Saya serahkan pala kami, bayar kami dengan emas dan perak. Saya tidak mau uang palsu ini, uang-uangan ini. Saya mau uang yang sebenarnya, uang dari Rasul SAW. Ya, gitu. Dan harga minyak ini palsu semua. Dibilang minyak naik turun naik turun, tidak ada yang minyak naik. Kalau dengan dolar dia naik terus, tapi dengan dinar dia flat. Sekali lagi,
bahwa sumber daya alam itu terbatas, maka alat tukar pun harus terbatas. Jadi ketika kita menggunakan kertas, ini digelembungkan. Tapi ketika Anda menggunakan emas dan perak, ini sama. Maka sekali dia punya alat tukar, nilai tukarnya dari zaman Rasulullah SAW seekor kambing, hari ini 1 dinar dapat seekor kambing. Zaman Nabi dapat seekor ayam 1 dirham, hari ini dapat seekor ayam. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dan tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun ke tahun, di dalam slide yang sebelumnya dalam penjelasan itu, bahwa dinar dan dirham itu selalu dicetak oleh para sultan. Jadi lihat, ketika para sultan berkuasa, para sultan berikan emas dan perak pada rakyat. Para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bankir, emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham.